Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, Ford Ranger sudah ada di belakang saya atau di samping saya, dan bagi yang suka mobil double cabin pasti paham dengan keberadaan Ford Ranger di Indonesia karena dia merupakan salah satu pelopor mobil double cabin yang ada di Indonesia. Selain waktu itu memang dijual resminya itu hampir bersamaan, yang generasi awal-awal ya, itu hampir bersamaan dengan Mitsubishi Strada atau L200 Strada waktu itu namanya, atau berubah menjadi Strada Triton atau Triton. Nah, seperti apa mobilnya? Simak videonya sampai selesai. Ford Ranger tahun 2008. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Ford Ranger. Nah, jadi pertama kali Ford Ranger itu dijual resmi di Indonesia itu sekitar tahun akhir-akhir 2002, baru bisa diterima di konsumen 2000, awal-awal 2003 waktu itu. Nah, yang generasi pertamanya itu kayaknya serinya kalau nggak salah itu ada XLT sama Hurricane. Nah, yang paling mahal itu Hurricane, tapi kedua-duanya 4x4 dan part time ya, bukan full time, full wheel drive. Nah, baru di sekitaran tahun 2006 atau 2007 keluar lagi yang ada yang bilang itu facelift, ada juga yang bilang itu generasi kedua. Nah, padahal sebenarnya mesinnya itu sama, tapi yang beda itu cuma tampilan depan sama bagian dalamnya aja ada sedikit perbedaan gitu. Nah, dia itu seperti yang tadi saya bilang merupakan salah satu pelopor mobil double cabin yang ada, pelopor mobil double cabin yang ada di Indonesia. Setelah itu baru ada Toyota Hilux, Mazda BT50 Pro, kemudian Nissan Navara. Nah, dia memang hampir bersamaan dengan Mitsubishi L200 Strada atau Strada Triton itu. Nah, biarpun dia udah model lama, nah mobil itu sebenarnya itu tadinya itu mobil yang dipakai tambang atau eks tambang, kemudian dibeli sama pemiliknya, dibenerin semuanya, diperbaiki jadi lebih keren, terus dipasang stiker, ditambah lampu halogen yang di depan itu jadi lebih biarpun dia desainnya itu udah lama ya, 2008 2024 kan udah lama ya, sekitar 16 tahunan ya, tapi masih gagah ya, jelas double cabin gitu kan, masih kelihatan keren, gagah gitu. Apalagi kalau kita parkir di mall gitu ya, bahwa double cabin kayaknya anti mainstream ya, kebanyakan mobil di situ yang parkir hatchback, sedan, SUV, MPV itu bawahnya double cabin, dan itu mobil memang panjang banget. Nah, lampunya itu masih pakai halogen multireflektor biasa, kemudian dipasang halogen sama pemiliknya. Nah, kita lihat aja mesinnya, dan plat mesin kap mesinnya itu panjang banget, panjang, dan dia lebar juga, dan dia keras loh, mobil Amerika tuh Ford. Ntar kita buka kap mesinnya. Nah, biarpun mobil bekas tambang tuh sebenarnya kalau dirawat dan dijaga, buset, kap mesinnya berat banget. Jadi kalau mau nge-gym, nah itu bisa dipakai juga. Oke, nah terbukti karena memang sudah diperbaiki, dan perbaikannya juga habis banyak juga ya. Itu kelihatan bersih. Nah itu, itu modelnya. Nah, mesinnya sendiri 2500 cc, 4 silinder, diesel, dan dia TDI, dieselnya turbo diesel injection. Dia udah pakai common rail, tapi turbonya belum pakai yang variabel atau belum menggunakan VGT, variable geometri turbo. Setahu saya ya, kalau average di zamannya 2008 itu setahu saya udah pakai VGT, tapi kayaknya itu belum pakai VGT, masih turbo biasa. Dan dia tenaganya, dia jenis mesinnya menggunakan Duratorq ya, kalau bahasa Ford itu diesel. Nah, tenaganya itu 110 HP, torsinya tuh kayaknya sekitar 200 atau 300-an Nm gitu. Sebentar. Nah, oke, sorry tadi ada mobil lewat jadi berhenti dulu bentar. Nah, ya
tenaganya itu dari mesin 2500 cc diesel 4 silinder direct injection, dia TDI, turbo diesel injection ya. Dia itu memang belum pakai intercooler dan variable geometri turbo atau VGT. Jadi masih turbo biasa, tenaganya sekitar 110 HP, torsinya 268 Nm. Nah, itu tadi saya yang agak lupa. Nah, penggeraknya itu 4x4 tapi part time ya. Jadi nanti di dalam ada tuas transfer case-nya sendiri, dan dia itu mobil pekerja banget, kuat banget, terkenal durable. Nah, tapi untuk ketersediaan spare part jangan khawatir, karena banyak juga yang jual spare part Ford Ranger itu di online juga banyak, cuman memang harganya lebih mahal kalau dibandingkan mobil-mobil ya kayak Jepang gitulah. Dia memang harganya sedikit lebih mahal, tapi nanti kita lihat bagaimana rasanya kalau pas kita lagi bawa jalan. Nah, di bagian samping tuh kelihatan banget ya, mobilnya itu panjang banget tuh. Nah, jadi kalau nyuci mobil pastinya capek karena saking panjang itu mobil. Panjangnya itu sekitar 5 meteran loh, atau mungkin 5 meter lebih ya, karena baknya sendiri juga panjang, dan dia varian yang double cabin, bukannya single cabin. Dan dia biarpun double cabin, tapi untuk spek yang dipakai tambang itu ya dia yang base model, bukan yang seri kayak Wildtrak atau XLT. Itu bukan, itu dia yang base model. Tapi tuh pintunya udah model tarik, handle pintunya, dan mantep ya mobil-mobil Amerika tuh ya, nutup pintunya suaranya gitu. Nah, velgnya sendiri itu velg yang banyak dicari orang, karena velg kaleng dan bawaan aslinya Ford itu tuh dia pakai velg ukurannya tuh ring 15, velg kayak gitu, dan banyak itu udah diganti Bridgestone Dweller MT, dan pakai ukuran 30 inch kali 9,5 lebarnya, ring 15. Kelihatan keren ya, bannya pakai ban MT kayak gitu. Orang bilang ban tahu atau ban pacul gitu. Dan itu saya tuh lupa ya aslinya tuh ada footstepnya apa enggak ya, cuma itu footstepnya kuat loh. Nah, footstepnya tuh kuat, dan di atas juga udah ditambahin sama pemiliknya itu roof rack. Kemudian nah, yang belakang juga space nya itu nggak besar, cuman yang bak yang belakangnya itu emang panjang banget. Dan dia memang mobil pekerja keras dan lebih diutamakan untuk fungsionalnya. Dan dia tinggi loh, tinggi saya 170 cm, dia kelihatan lebih tinggi banget daripada saya ya. Langsung aja kita lihat belakangnya ya seperti apa. Nah, di bagian belakang Ford Ranger itu udah ditambahin sendiri ya, pakai pelindung besi gitu. Aslinya bempernya itu besi juga, tapi kayaknya tuh bempernya itu dulu besi tapi pakai stainless atau lapis chrome gitu ya, kalau nggak salah inget ya. Terus itu udah diganti karena dia ada towingnya, karena pemilik mobilnya itu suka off-road, dan dia dipakai buat narik anhang, yang mana di atas anhangnya itu adalah mobil off-roadnya pemiliknya. Jadi kalau kemana-mana dia pasti dibawa kalau pas ada event off-road. Dan saya nggak berani buka itunya karena handle-nya di situ tuh agak ada trouble gitu gimana. Sama oh ya, tadi saya lupa bilang, rem depannya itu udah cakram, tapi rem belakangnya itu masih tromol. Tinggi banget ya, tangan saya aja gitu rasanya tinggi. Dan itu logo kebesaran Ford. Kalau lampunya sendiri masih halogen biasa. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita coba ke dalam. Habis itu kita bahas bagian dalam kabinnya, habis itu baru kita bawa jalan mobilnya. Nah, tuh, karena dia seperti tadi yang saya bilang, dia itu base model. Jadi kalau kita lihat itu yang paling kelihatan itu belum power window, jadi masih pakai engkol kayak gitu, atau window by power itu. Nah, itu salah satu cara untuk menyehatkan anak bangsa, jadi dia bisa pakai sambil olahraga juga gitu, karena cukup berat juga. Nah, mantep rasanya. Sama dia bahannya bahan plastik. Kemudian kalau joknya itu apa, udah di cover kulit kali ya, apa atau itu bahan aslinya ya? Kayaknya bahan aslinya deh, itu bukan kulit juga sih, bahan aslinya emang kayak gitu. Dan kalau saya ke dalam, nah tuh mantap ya nutup pintunya.
sandarannya itu tegak banget, nggak memang yang namanya double cabin ya, bukan mobil keluarga juga. Cuman kaki itu masih bisa selonjoran di bawah jok depan. Kalau tinggi saya 170 cm, masih ada sisa legroom, sama headroomnya juga masih lumayan, dan dia ada pegangan tangannya di situ. Kemudian nggak ada tempat penyimpanan apapun juga. Jadi kalau mau bawa, coba, ada armrestnya. Ada armrestnya, tapi dia nggak ada cup holdernya. Jadi cuman armrest biasa, tapi lumayan lah. Kalau lagi duduk di belakang gitu ya, rasanya tuh enak, ada armrestnya. Dan dia nah itu ada tonjolan di tengah, tapi nggak begitu tinggi. Biarpun dia mobil 4x4. Tuh, bahan plafonnya gitu ya. Seatbeltnya itu bisa disetting naik turunnya situ. Tapi saya notice dulu ya, seatbelt itu rusak. Jadi maaf nanti kalau saya misalnya nyetir nggak pakai seatbelt, tapi cuma deket-deket aja, nggak jauh-jauh kok. Langsung aja kita ke depan. Nah, saya udah di bangku depan Ford Ranger, dan sorry kalau gambarnya agak gelap mungkin ya, karena tiba-tiba tuh mendung. Nah, kelihatan nggak saya tuh mukanya? Apa bentar, saya benerin dulu bentar ya. Nah, udah lumayan kan kelihatan. Sorry kalau mukanya agak lecek, karena tadi tuh panas banget, jadi keringetan dan tiba-tiba mendung. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan agak adem. Nah, di kabin depan ya jelas yang kita lihat adalah sebuah mobil double cabin pekerja ya. Jadi dari bahan materialnya itu plastik keras tapi kuat loh. Dengan adanya itu dia itu jadi lebih kuat, dan kisi AC-nya itu ada 4 di situ. Yang bundar itu di samping-samping, kemudian di tengah itu yang garis vertikal gitu. Dan dia dulu itu bisa CD di situ, tapi belum ada USB ya untuk mobil pada masanya. Dan bisa radio. Nah, itu AC-nya itu fan speed, ada temperaturnya, sama untuk pengaturan arah semburan AC-nya itu lengkap loh untuk sebuah double cabin. Dan dia base model beneran tuh, itu lengkap banget. Dan bisa buat pemanas kaca depan kalau itu yang itu. Dan dia ada air sirkulasinya juga di situ. Kemudian AC-nya juga bisa, bukan di situ udah ditambah sih kalau itu buat lampu depannya. Kemudian itu untuk ngecas HP, soket power outlet 12 volt. Di situ juga ditambah lagi buat ngecas HP. Sama di situ ada cup holder 2. Nah, itu tuas persneling, sama sebelahnya itu tuas untuk 4x4-nya. Tapi saya nggak akan nyoba untuk off-road ya, karena waktu terbatas. Tempat off-roadnya juga nggak ketemu di mana karena jauh gitu. Saya jadi nanti nyobanya di jalan biasa aja, yang dekat-dekat aja. Kita coba sebentar. Nah, kalau di tengah itu nggak ada konsol apapun juga, jadi bener-bener itu tunnel gudukan sampai ke belakang sana, karena dia untuk kopelnya di bawah situ. Dan dia laci penyimpanannya itu ada 2 kayaknya. Nah, kan bener, di atas 1, di bawah. Di bawah itu gede loh, itu air mineral yang 600 ml yang paling gede. Itu cukup loh, di bawah, di dalam situ bisa 2 mungkin atau lebih. Cuman kalau yang di atas itu mungkin buat nyimpen dokumen atau HP gitu ya, ditaruh di situ bisa. Nah, untuk joknya sendiri cukup empuk, sama di atas sunvisornya nggak ada kacanya, tapi dia kacanya udah day and night view. Nah, itu style aslinya Ford kayak gitu, nggak ada tombolnya jelas. Pengaturan wipernya udah intermittent loh tuh. Nah, di situ udah ada interval waktunya juga. Nah, handbrake-nya itu kayak model kijang kapsul, kijang kotak yang lama tuh. Modelnya itu kayak gitu. Nah, modelnya kayak gitu. Sama dia transmisinya manual ya, 5 speed. Nah, udah sederhana, simple gitu aja. Di situ ada fuse box kring. Sama di situ ada dimmer buat kaca speedometernya, terang redupnya cahaya yang ada di panel instrumennya. Nah, speedometernya jelas simpel, yang sebelah kiri RPM, tengah petunjuk kecepatan atau speedometer, kanan petunjuk bahan bakar sama suhu temperatur mesin. Dan untuk RPM-nya odometernya dia udah digital. Langsung aja kita coba starter mesinnya. Jadi dia tuh karena masih konvensional, kalau starter mesin dia itu harus
apa namanya, dia itu harus nunggu. Nah, pemanas glow plug-nya itu glow plug, pemanasnya itu mati dulu di itu di mana namanya, di speedometer starter. Wah, gemertaknya mesin diesel langsung kedengeran ya. Tuh kan, lo panas lagi padahal tadi mendung. Yuk kita bawa jalan mobilnya. Nah, saya sudah pakai Ford Ranger tahun 2008, dan dia yang base model ya, double cabin, tapi bukan yang single cabin. Dan dari posisi nyetirnya dulu, jelas dia apa namanya, tinggi dan commanding banget. Rasanya itu pede banget bawa mobil tinggi kayak gitu, SUV, double cabin. Kap mesinnya aja itu kelihatan panjang ke sana. Jadi kalau mau nyetir lagi di traffic light atau lagi jalan ramai, itu feelingnya harus bener-bener tepat banget, jangan sampai kena kendaraan yang ada di depan atau di samping-sampingnya, karena mobilnya itu emang kerasa panjang untuk Ford Ranger itu. Dan pandangan keluar, visibilitas juga sangat jelas. Kacanya depan itu gede-gede, kemudian apa namanya, di samping belakang, ntar saya muter dulu bentar ya, karena emang jalannya ada bunderannya. Lihat spion tengah ke belakang juga sangat jelas. Pilar A-nya emang sedikit tebal, tapi nggak masalah. Untuk blind spotnya masih aman. Jadi kalau mau belok gitu, nah cuman nengok dikit aja udah kelihatan kendaraan yang ada yang ada di kehalang sama pilar A-nya. Dan untuk bantingan suspensinya, nah di polisi tidur itu rasanya tuh ngayunya empuk, apalagi kalau untuk yang depan. Cuman kalau yang belakang memang ada sedikit kaku. Nah, kalau di jalan aspal kayak gini itu rasanya itu sedikit ada guncangannya. Cuman kalau di jalan cor beton emang kerasa lebih terguncang yang bagian belakangnya. Kalau depannya itu nyaman loh, bener, dia lebih nyaman, masih lebih empuk daripada Toyota Hilux. Nanti kalau ada unitnya kapan-kapan kita bahas juga ya, Hilux itu. Nah, kalau di Ford Ranger itu rasanya lebih mantap aja gitu, lebih ngayunya itu lebih enak, lebih napak. Dan kalau ya kekedapan kabin, jelas karena dia diesel, suara mesinnya itu kedengar dari dalam, tapi juga cukup halus, nggak yang gemertak kasar banget, tuh sayup-sayup aja. Nah, yang anehnya lagi, lebih kedapnya lagi, itu suara traffic noise, kendaraan dari luar. Dari tadi saya nggak kedengaran. Depan itu ada truk, yang mana dia knalpotnya aja, truk bawa pasir gitu ya, knalpotnya suaranya kenceng, itu nggak kedenger loh dari dalam. Enak loh. Jadi biarpun mobil bekas tambang, kalau di maintain dan dirawat dengan baik, itu emang sangat masih layak dipakai ya, kalau perawatannya itu baik. Nah, kalau untuk selain kekedapan kabin, nah tuh saya akselerasi gitu ya, suara mesinnya itu halus loh, beneran enak. Nah, kalau di jalan-jalan kayak aspal keriting, tambalan aspal gitu, memang kerasa keguncang-guncang. Wajar lah ya, namanya double cabin. Per belakangnya aja masih pakai per daun. Nah, biarpun dia bannya udah diganti gede ya, tapi setirnya tuh, power steeringnya rasanya cukup enteng, cukup ringan untuk mobil sebesar dan ban yang udah diganti kayak gitu tadi. Nyebrang nggak lihat-lihat, sorry gangguan dikit. Nah, gimana performa mesinnya? Kita gas, jalan pas sepi, enak loh, bener enak loh. Torsi bawahnya itu ngisi ya, di atas 1500 rpm tuh udah kerasa narik gitu ya, dari putaran bawah sampai putaran tengah. Tapi kalau tadi nggak kerekod kamera sih, karena saya sempat
sempat pakai di jalan-jalan di pusat kota juga. Itu kalau di putaran atas udah kerasa kayak kekurangan tenaga. Ya wajar lah ya, namanya juga Ford Ranger itu kan mobil pekerja, jadi dia lebih bertorsi ya, buat nanjak, ngangkut barang ditambang, bawa pekerja tambang banyak, itu jalannya nanjak, itu memang masih sangat kuat dan sangat tangguh untuk kekuatan Ford Ranger. Dan remnya sendiri enak, empuk, nggak ngagetin, pakem juga, sama pindah-pindah giginya sama feel couplingnya itu mirip-mirip hampir sama kayak Kijang Innova diesel yang masih pakai mesin 2KD yang Innova lama, belum yang reborn ya. Itu feelnya mirip-mirip hampir sama, karena dulu saya pernah pakai juga Innova diesel yang manual, itu hampir sama, beda giginya, tekanan berat koplingnya itu hampir sama. Dan kalau buat di perkotaan sih nggak capek ya, kalau di Semarang sih ya. Kalau di Jakarta sih pasti macet, capek ya kalau pakai manual, lebih enak pakai matic. Tapi kalau di pakai kota-kota gitu rasanya tuh cukup asik, pede kalau buat pakai Ford Ranger, karena mobilnya sendiri anti mainstream, jarang kelihatan di jalan mobil double cabin itu. Nah, enak loh, kan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dia masih bisa pakai biosolar dan aman juga, tapi pakai barcode ya. Itu dalam kota kira-kira 1/10-an lah, sekitar gitu. Mungkin hemat-hematnya ya bisa 1/11-an lah. Normal itu pemakaian wajar ya, nggak dibejek-bejek gasnya gitu. Enak secara overall pakai Ford Ranger buat harian, kalau yang suka pakai double cabin, apalagi transmisi manual, keren mobilnya. Nah, setelah saya coba mobil Ford Ranger tahun 2008, nah sebenarnya mobil itu buat siapa sih? Ya bisa aja buat yang mau cari mobil yang anti mainstream dan bisa dipakai harian, buat off-road bisa, buat narik mobil off-road bisa, buat pecinta atau penggemar mobil double cabin itu juga lebih pas lagi. Apalagi dia tentang spare part, jangan khawatir karena banyak banget. Cuman memang harga spare partnya sedikit lebih mahal daripada mobil-mobil Jepang lainnya, tapi secara overall dia mobil yang biarpun double cabin tapi dia itu nyaman. Suspensi depannya lebih nyaman daripada Toyota Hilux. Kalau Hilux daripada kalau menurut saya ya, daripada Toyota Hilux itu dia lebih nyaman. Untuk suspensi depannya, kalau belakangnya sih ya 11-12 ya, ada kakunya karena masih pakai per daun. Dan karena dia itu biarpun tua, tahun 2008, tapi dilihat masih gagah, masih keren, dan dia mobil yang kuat dan tangguh. Sudah terbukti itu karena dipakai tambang dan selama maintenance-nya bagus itu jelas nggak ada masalah. Mungkin pantasnya jadi mobilnya Power Ranger ya, karena namanya sama, Ford Ranger gitu ya. Bercanda ya. Oke, mungkin segitu aja video dari saya tentang Ford Ranger tahun 2008, dan dia yang base model atau basic ya. Dan itu aja. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan sampaikan pendapat Anda tentang Ford Ranger, atau yang punya mobil Ford Ranger atau mobil double cabin yang lainnya, silakan terus kolom komentar di bawah. Kita belajar sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.